Nah, kalau kita baca 1 Yohanes pasal 2, ternyata antikris itu bukan orang jahat. Karena Yohanes berkata mereka itu ada di antara kita dan dari antara kita. Lalu siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta yang anti urapan. Jadi antikris itu bukan yang jahat. Oh, pasti kaget dengar ini. Tapi saya nggak takut dimusuhi oleh gereja karena memang gereja yang salah khotbahnya. Jadi antikris itu pendeta orang Kristen yang anti urapan, dan banyak di antara kita. Dan dikatakan sudah ada. Tapi si penjahat, si penganiaya, si durhaka itu lain lagi. Memang mereka akan datang. Nah, lalu yang berikut, tiap kali khotbah akhir zaman, orang lebih senang dengar yang pengangkatan, rapture, pengangkatan, betul nggak? Itu lebih ngawur lagi, saudara. Sekarang bayangkan, kalau doanya datanglah kerajaanmu, jadi surganya ke bumi. Lah kita mau pergi, selisipan orang Jawa bilang, nggak ketemu nanti. Harusnya kita tuh nunggunya di sini, karena kerajaan itu ke sini. Amin. Nggak ada kata rapture di Alkitab. Ada cuma satu ayat di 1 Tesalonika pasal 4. Dan pada waktu bunyi sangkakala dibunyikan, maka akan diangkat. Itu ada. Tapi kata diangkat di situ bukan diangkat di awang-awang sana, tidak. Walaupun ayatnya begitu, nanti kita akan melihat kebenaran itu. Nah, lalu yang dipakai itu di Matius 24. Pada masa itu dikatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Betul? 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Baca baik-baik ya. Nanti di rumah, nggak di sini. Kalau semua saya tunjukkan, sudah nggak belajar sendiri nanti itu. Ya, baca baik-baik. Penekanan tentang 2 orang di tempat tidur, 2 orang di ladang semuanya. Lalu kita sering lihat gambar-gambar itu kecelakaan pesawat karena pilotnya rapture katanya. Kejam sekali Tuhan, bunuh orang tidak bersalah. Saya nggak setuju dengan pengajaran itu. Perhatikan baik-baik nanti kalau di rumah baca. Tuhan Yesus menegaskan seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot. Perhatikan baik-baik penekanan itu. Gereja nggak pernah teliti. Lagi sekali di Matius 24, Markus 13 itu ditekankan seperti yang terjadi pada zaman Nuh dan zaman Lot, itu yang terjadi pada zaman anak manusia. Kalau ada 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Nah, kalau memakai terminologi seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot, jawab baik-baik. Yang selamat itu yang diangkat pergi atau yang tinggal? Gak usah ragu-ragu. Nah, berarti yang senang rapture itu binasa. Kaget nggak kalau kita nggak teliti baca Alkitab? Mau marah-marahlah pada Matius, sudah ada yang nulis kok. Karena penekanannya nggak diperhatikan seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Lihat zaman Nuh, yang tinggal selamat 8 orang itu. Zaman Lot, keluarga Lot yang selamat, yang tinggal, yang diangkat itu mati semua justru. Jadi kata pengangkatan di Matius 24 dengan 1 Tesalonika pasal 4 itu beda. Nah, rancunya itu semua. Begini aja lah cara mengenalnya. Saudara, sampai suatu hari saya berkata gini pada Bapak di surga, Papa sih terlalu lembek, saya bilang begitu. Nggak tegas. Saya ngomong terus terang pada Bapak di surga, kenapa? Karena Alkitab itu bisa kita tafsirkan semau-mau kita, saudara. Jawab iya atau tidak? Semau-mau kita. Nah, ini celakanya kalau kita nggak hati-hati. Nah, maka itu mengapa khotbah-khotbah akhir zaman selalu nakuti dan ngancam? Karena yang khotbah ketakutan sendiri. Saya beri contoh tabernakel. Kalau saya pernah lihat gereja tabernakel ya, itu kan luar biasa. Melihat ayat apa saja pasti bisa ditabernakelkan. Saya juga bingung kadang-kadang karena motivasinya. Ya nggak baru mempelai contohnya. Pernah dengar nggak? Iya bisa baru mempelai. Ayat apa saja itu mesti jadi mempelai. Saya pikir dari mana bacanya ini? Karena kerinduan. Gereja yang selalu teologianya teologi kemakmuran, berkat-berkat, baca ayat apa saja pasti ketemunya duit. Saya heran kenapa bisa begini. Ngerti maksud ini saudara ya? Nah, itu tergantung motivasi kita.
Jadi firman ini sangat lebar istilahnya. Sangat lebar. Mengapa Papa memberikan hak seperti itu kepada kita? Karena Papa ingin kita berkembang dalam pemikiran dan semuanya itu. Enggak apa-apa sebetulnya, tapi tetap ada jalurnya. Tolong seorang bacakan dulu Filipi 2:21. Nah ini patokannya. Ini patokannya ya, untuk menafsirkan Alkitab, untuk berbuat apa saja. Di sini tafsirannya. Silakan dibaca salah seorang. Ya, Filipi 2:21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Nah, lihat ini. Sebab semuanya mencari apa? Kepentingannya sendiri. Ini yang celaka, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kita bongkar, misalnya 1 Korintus 13. Saudara pasti akan dibuat bingung dengan kata-kata Paulus begini. Ada orang yang membagi-bagikan hartanya, masih ingat ayat itu? Makasih. Tapi tidak punya kasih. Ayo, kalau kita baca ayat itu, bingung nggak? Mana bisa orang bagi-bagi hartanya sampai habis, kok nggak punya kasih? Ayo, siapa pernah bingung baca ayat itu? Kenapa? Nah, ternyata ada orang rajin memberi, bukan untuk kepentingan Kristus, supaya namanya dikenal orang banyak. Tipis toh bedanya? Betul tidak? Nah, itu contoh. Maka itu kalau kita baca Alkitab, ini untuk kepentingan siapa? Kalau kita baca Alkitab untuk kepentingan diri sendiri, maka untuk akhir zaman, maka lahirlah ketakutan-ketakutan. Tapi kalau kita membaca tentang akhir zaman, melihat orang banyak di luar sana, lihat sebentar ke depan. Apa kita nggak kasihan mereka? Kalau kita kan bertobat, Yesus mau datang, nggak bisa. Tunggu mereka dulu. Kok nggak amin? Betul nggak? Maka itu dalam 2 Petrus 3 dikatakan banyak orang berkata Tuhan bohong, Tuhan tipu. Dari dulu bilang akhir zaman. Kenapa nggak jadi? Masih ingat kalimat berikutnya bilang apa? Dia sabar menunggu semua orang diselamatkan. Kenapa kita nggak ingat ayat itu? Kalau kita egois, ya kita mau selamat sendiri. Ayo rapture duluan. Itu ngawur sekali. Kita nggak ingat mereka. Yang mana mereka belum percaya Tuhan Yesus. Larinya semua harus kepentingan Kristus. Dan kepentingan dia cuma satu. 1 Timotius 2 ayat 4. Silakan dibaca. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Kepentingannya cuma satu, saudara. Bukan 2, bukan 3. Lihat itu. Silakan. 1 Timotius 2 ayat yang keempat. Yang mengendaki supaya semua diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Coba bayangkan, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa sih kehendak Papa, satu saja. Dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22, hanya 1 Timotius 2 ayat 4 yang memberitahu kita apa yang Papa kehendaki. Dia nggak pernah minta kita bangunkan dia gedung gereja yang besar. Katakan amin. Dia nggak pernah minta untuk dia dilayani. Bahkan dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Tapi yang dia minta cuma satu. Semua orang diselamatkan. Bayangkan. Nah, kalau motivasi kita baca Alkitab apa saja, itu larinya untuk kepentingan Kristus Yesus, maka tafsiran kita gak akan salah. Karena untuk kepentingan dia sudah, bukan untuk kepentingan kita. Kita sudah selamat. Anugerah yang besar kita terima. Contoh yang lain, seperti lagu ini. Saya tuh tahu lagu ini pertama tahun 2004. Lagunya Yonatan Prawira. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Pernah dengar lagu itu bukan? Nah, saudara, ternyata sampai hari ini lagu itu nggak laku. Albumnya pun tidak laku, cuma sekali terbit. Itu jahat sekali orang Kristen itu. Yang lain berdiri aja nggak apa-apa, anak-anak laki berdiri, itu anak-anak kami berdiri di belakang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, biar duduk aja Pak, yang lain biar berdiri. Nggak ada kursi lagi. Ya. Oh jangan pindah Fang, jangan pindah, sudah duduk aja sudah, biar mereka ngatur sendiri. Ayo berdiri aja sendiri, nggak apa-apa ya. Oke. Yang kosong didudukin dong, masa nggak dudukin, yang kosong. Ada.
Oke, saya lanjutkan. Siapa yang baru tahu pertama kali ada lagu seperti itu?